Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Wan Saputra. Saya akan menjelaskan jawaban tentang bank dan lembaga keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang aset berwujud, aset dan aset tidak berwujud, dan aset keuangan. Jadi, aset berwujud itu adalah aset yang nilainya tergantung dari bentuk fisik tertentu dari aset tersebut. Nah, jadi seperti contohnya itu seperti bangunan, gedung. Nah, kalau aset tidak berwujud, itu adalah aset yang nilainya tergantung dari bentuk fisik atau aset tersebut. Contohnya itu seperti saham, saham yang bentuknya secara kertas gitu. Di sini saya akan jelasin juga aset keuangan. Jadi aset keuangan itu adalah aset yang tidak berwujud nilainya. Aset ini tergantung dari nilai arus. Contohnya seperti kita peminjaman kredit gitu. Di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 2, bagaimana hubungan antara aset keuangan dan aset berwujud. Nah, jadi sini hubungan antara aset keuangan dan aset berwujud adalah, jadi hubungan antara aset tersebut merupakan aset arus yang akan didapatkan di mana yang akan datang hasil harus kas dan aset keuangan yang dihasilkan dari aset berwujud. Jadi semakin tinggi aset yang diperoleh dari aset berwujud, maka semakin tinggi pula aset arus kas aset keuangan tersebut. Gitu. Jadi saya akan menjelaskan juga nomor 3. Nomor 3 ini jelaskan klaim yang dimiliki aset keuangan. Nah, jadi di sini, jadi cara mengeklaimnya tersebut adalah yang dimiliki aset keuangan tersebut adalah yang dipegang oleh pemegang aset keuangan dapat berupa klaim tetap. Jadi situ, yaitu sejumlah pendapatan yang tetap atas aset keuangan yang dimiliki. Tuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga tentang nomor 4 ya. Jelaskan bagaimana peran aset keuangan dalam perekonomian. Jadi di sini perannya tersebut adalah peran aset keuangan dalam perekonomian, bagaimana perantara untuk mengalihkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana dari tersebut gitu. Saya akan menjawab nomor 6, jelaskan perbedaan pasar uang dan pasar modal. Jadi di sini pasar uang dan pasar modal tersebut umumnya memperjualbelikan saham, obligasi hingga persadana. Jadi untuk pasar uang memperjualbelikan surat berharga. Pasar uang atau disebutnya SBPU, Sertifikat Bank Indonesia, disingkatnya SBI. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 11. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem keuangan. Jadi di sini sistem keuangan tersebut adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan pasar keuangan. Jadi seperti infrastruktur, misalkan kayak struktur keuangan serta perusahaan non keuangan dan rumah tangga. Jadi saling berinteraksi dalam pendanaan atau penyediaan pembiayaan pertumbuhan perekonomian. Oke, baiklah, saya akan menjawab nomor 9, mengapa terjadi globalisasi pasar keuangan. Jadi di sini ada faktor-faktor yang mendorong terciptanya imigrasi pasar keuangan. Nah, jadi integrasi atau liberalisasi pasar dan aktivitas peserta pasar pada pusat keuangan dunia, kemajuan teknologi yang memungkinkan penguasaan pasar dunia. Oke, gitu. Saya akan menjelaskan nomor 23, perbedaan bank umum dan bank BPR. Jadi di sini bank umum menghimpun dananya dalam bentuk giro dan sertifikat deposito. Kalau BPR tidak menghimpun dananya dalam bentuk
tabungan dan deposito. Yaitu saya akan menjawab nomor 24, lembaga pembiayaan apa saja yang berkembang di Indonesia. Nah, di sini lembaga tersebut adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan ajak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan penerbit kartu kredit. Di sini saya akan menjawab juga soal nomor 25. Apa yang dimaksud dengan lembaga reksadana? Jadi di sini lembaga reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk melanjutkan investasi dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Baiklah, penjelasan tersebut saya jelaskan untuk menyelesaikan dan menjawab tugas UTS saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.